yang protes. Makanya itu menjadi pembelajaran buat mereka untuk menutup-nutupi itu supaya rakyatnya tidak protes akan hal-hal tersebut. Kan rakyat yang protes, elit global tujuannya untuk apa? Untuk mengacaukan. Makanya semua aksesnya itu mereka tutup supaya rakyatnya pun tidak tahu. Itu. Nah nanti mereka juga nggak bisa mengawasi kita loh kalau internet putus atau listrik tidak ada mati. Ya memang rencananya seperti itu. Kalau nggak ada yang mengawasi terus mereka kan nggak punya informasi kita lagi dong. Siapa bilang mereka itu lebih canggih? Gimana itu canggih? Ada lagi kecanggihan-kecanggihan yang belum mereka buka. Makanya ini masih ditutup-tutupi. Apa itu kecanggihan-kecanggihan yang mereka belum buka? Itu kan biar terbuka ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matul bi'atini ma'afataka wa ma'rifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Randy. Mas Randy. Kami mengucapkan terima kasih pada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada yang telah mensupport channel Padepokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan videonya ke grupnya, ke temennya, ke media sosialnya, yang telah memberikan like dan juga yang telah memberikan komentar serta doa-doa untuk kita semua. Kami aminkan setiap doa-doa dari subscriber Padepokan Bedek. Semoga doa yang sama untuk subscriber Padepokan Bedek. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar maupun doa dari subscriber Padepokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Padepokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun yang ringan, baik itu sakit pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total terhadap penyakitnya, Allah berikan kesabaran, dan semoga juga Allah mengampuni setiap dosa-dosanya. Amin 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 ya robbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah hubungan dengan istri atau suami, hubungan dengan anak, masalah kehidupan yang sekarang terjadi, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah yang sekarang ini dialami oleh subscriber, terutama juga apabila subscriber Padepokan Bedek yang saat ini mempunyai hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti setelah lunas Allah berikan kecukupan terhadap kebutuhan dari subscriber, Allah berikan kekuatan juga untuk tidak mengambil hutang-hutang ribanya. Amin 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 ya robbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu hajat dalam waktu yang cepat atau dalam jangka waktu yang panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, dan yang tidak terkabul nanti Allah gantikan hajatnya yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan, atau dulunya sudah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin 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 ya robbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini
sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin. Amin amin ya robbal Bagi alamin. subscriber Madu Buka Beden yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, Amin anak-anaknya menjadi anak yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, amin yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang Amin. nantinya mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. amin amin ya robbal Amin. alamin. Bagi keluarga sahabat berbagi bukan penting, semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, Allah buka pintu-pintu rezekinya, Allah hancurkan segala penghalang-penghalang rezekinya, Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah berikan perlindungan dan penjagaan untuk keluarga sahabat berbagi bukan penting hingga Amin. anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Randy, alhamdulillah sahabat. Gimana kabarnya Mas Randy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bahagia enggak ini Mas Randy? Alhamdulillah Alhamdulillah bahagia. bahagia. Semoga kebahagiaan ini juga dirasakan oleh subscriber pada buka berdek yang sekarang menonton video ini. Bagi subscriber yang mungkin dalam keadaan kondisi yang sedang banyak masalah, sedih, galau atau apapun itu, dengan nonton video ini semoga bisa untuk mengurangi kesedihannya, mengurangi Amin. beban dalam kehidupannya ya Mas ya. Amin 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 ya rabbal alamin. alamin. Nah, kali ini pada video kali ini kita akan mencari tahu ini Mas Randy ya. Mencari tahu ini, kemarin Mas Randy punya TikTok nggak ini? Punya ya Mas Randy ya? Punya TikTok ya Mas Randy ya? Nah, kalau di TikTok ini sekarang sedang rame-rame orang ada yang mengatakan bahwa nanti kedepannya listrik akan mati, internet akan mati, darurat 7 hari ya, seperti itu ya Mas Randy ya? Sudah nonton itu? Video-video yang berkenaan dengan itu sudah nonton Mas Randy? Sudah lihat sih. Sudah lihat ya? Heeh. Banyak ya komentar-komentar yang ada yang apakah ini sesuatu hal yang nantinya nyata akan terjadi ya Mas ya, ataukah ini sebagai isu-isu aja, kalau itu pun benar merupakan nyata terjadi, terus bagaimana nanti ke depannya. Tapi kalau pun itu hanya sebatas isu, apakah isu ini ada tujuan tertentu kenapa itu dimunculkan ya, apalagi di tahun 2026 ini baru awal tahun sekali ya Mas ya ini ya, kayaknya huru hara, artinya huru hara media sosial itu ya kan, banyak berita yang simpang siur dan juga banyak hal-hal yang mungkin kita tidak kita ketahui kebenaran akan hal tersebut ya. Dan banyak juga yang mencerita terjadi ini di belahan bumi lain ataupun di negara-negara lain itu ada yang sudah membagikan tentang buku panduan bertahan hidup ya kan, ada yang listriknya padam, ada yang juga apa itu namanya kepanikan yang terjadi. Nah, kita akan mencoba mencari tahu ini Mas, sebenarnya apakah benar nanti listrik dan internet akan mati, ataupun nanti kemudian dunia ini akan mengalami perubahan yang hebat ya kan. Kalau kita lihat dalam kondisi negara-negara sudah tensinya sudah tinggi juga ya, artinya sudah apa itu hubungan antar negara ya kan, yang berkepentingan tentunya, yang punya kuasa juga apa ya, tidak baik juga ya Mas ya, saling tekan menekan, saling apa itu namanya ingin berperang bahkan ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan coba cari tahu sebenarnya seperti apa kondisi dunia saat ini. Benarkah listrik dan internet akan mati? Nah, kita akan coba cari tahu bersama. Untuk itu sudah siap Mas Randy? Siap. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses medis hari ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang dalam tubuhnya Mas Randy tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses medisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur.
Assalamualaikum warahmatullahi di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Mas Randy. Apabila dalam jalur kepekaannya Mas Randy ada yang menghalangi atau menutupi, otomatis langsung hancur dan jalur kepekaannya terbuka kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang apakah benar listrik dan harga internet akan mati ataupun dengan kondisi global saat ini, terutama nanti yang mengarah ke Indonesia. Ketarik ke tangan saya penuh ekor. Sang Hyang Nurjaya semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Randy. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur penuh pun. Izin Sang Hyang Nurjaya, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas penuh pun. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, semua pengetahuannya terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Randy penuh pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara, Mas? Tidak perlu tahu siapa saya. Oh, tidak perlu tahu ini. Ini terus saya boleh memanggilnya siapa ini? Panggil saya Mbah juga tidak apa-apa. Panggil Mbak aja ya. Iya. Mbak ini dari mana ini kok bisa masuk dalam tubuhnya Mas Randy? Saya masih dari tanah Jawa. Oh, tanah Jawa. Bagian, Ya, bagian mana tanah Jawa? bagian barat. Oh, bagian barat tuh kulon ya kalau bahasa Jawa. Ya, Ya. betul. Iya, 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 iya. Nah, tadi Mas begitu hadir sudah mengucapkan salam kepada saya, artinya Mas sudah Muslim? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syahadatnya terlebih dahulu, Mbak, kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini Mbah sudah Muslim dan tadi sudah bisa syahadat itu, siapa yang Bapak itu mengajarinya? Saya dimuslimkan langsung oleh beliau, Beliau siapa ya? Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Oh, beliau yang Muslim kan ya? Ya, pada saat beliau datang ke tempat kami yang ada di sana, Oh, di ujung kulon. Ujung Kulon. Ya, Oh, masih dekat dengan ini dong. Masih dekat berarti dengan Depok ini dong, Mbak. ya betul sekali. Tidak terlalu jauh, ya? Tidak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini Mbah itu di ujung kulon itu ada tugas atau seperti apa ini? Ya, ada tugasnya dari beliau untuk menjaga kestabilan yang ada di sana. Oh, menjaga kestabilan. Kestabilan Ya. dari apa ini? Dari Gunung Krakatau yang ada di sana. Oh iya ya, dekat ya. Ya, Terima kasih ya Mbak sudah hadir di Padepokan Bedek. Mohon maaf mengganggu tugas dan waktunya nih Mbak. ya. Nah, tentunya kan Mbak sudah mengetahui kenapa bisa hadir di Padepokan Bedek ini artinya atau belum? Ya, saya sudah mengetahui Sudah mengetahui ya? apa yang nanti akan disampaikan. Oh sudah ya, karena sudah diberikan izin ya. Ya sudah, terima kasih karena saya juga sudah diizinkan datang ke sini. Oh gitu. Nah, saya mau tanya ini Mbak, apa itu namanya? Sekarang ini kan kalau melihat kondisi dunia saat ini ya kan, tentunya di media sosial kan banyak hal-hal yang diungkapkan ya kan.
adanya nanti listrik mati, kemudian wifi mati atau internet mati, adanya darurat 7 hari dan lain sebagainya ya Mbak ya, yang membuat kita juga ketar-ketir ya kan, adanya krisis dan selain sebagainya, adalah bencana atau rekayasa cuaca lah segala macam itu ya Mbak ya. Nah sebenarnya itu apa yang terjadi ini Mbak, kalau boleh diceritakan kepada kita, tentunya dari sisi gaibnya ini. Benar sekali. Itu kemungkinan akan terjadi. Oke. Makanya sudah dikabarkan terlebih dahulu supaya manusia-manusia sekarang ini lebih bijaksana lagi dalam menyikapi kabar-kabar itu. Karena memang kalian sudah dipersiapkan untuk hal-hal yang sederhana supaya kalian tidak terlalu terbawa oleh suasana-suasana di luar sana. Maksudnya itu benar itu akan terjadi itu maksudnya bagaimana? Kemungkinan akan terjadi. Kemungkinan akan terjadi itu maksudnya memang pesannya seperti itu atau gimana itu? Ya memang seperti itu. Kami mengetahui dan kami menyaksikan apa yang akan terjadi dan apa yang telah direncanakan oleh mereka semua. Mereka semua itu maksudnya gimana? Ya ada orang-orang yang sudah dan sedang merencanakan itu. Maksudnya ini golongan apa ini kok ada orang-orangnya ini? Golongan manusia yang sudah merencanakan hal-hal tersebut yang tadi kamu tanyakan kepada saya. Contoh saja, coba dijelaskan secara rinci Pak. Tadi kan ada internet mati, listrik mati, kemudian ada rekayasa cuaca dan lain sebagainya ya, ada krisis dan lain sebagainya. Itu kalau dibedah satu-satu atau diungkap satu-satu itu seperti apa itu? Ya itulah, semuanya akan menjadi pelajaran-pelajaran untuk kalian semua pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Kalian harus mempersiapkan itu semua. Ketika listrik padam dan kalian tidak bisa menggunakan semua media sosial yang selama ini kalian gunakan, itu kalian bagaimana nanti rasanya? Karena kalian ini masih terlalu bergantung kepada media seperti elektronik yang saat ini kalian gunakan. Makanya kalian diperingatkan untuk lebih memawas diri, dan juga kalian harus sadar bahwasannya kalian semua ini akan kembali menjadi manusia-manusia yang harusnya taat beribadah dan mengingat Tuhan kalian. Sehingga ketika terjadi listrik padam maupun apapun itu, kalian sudah tidak khawatir lagi dengan hal-hal seperti itu. Kok bisa ada yang membuat itu tuh, yang membuat siapa? Tadi kan katanya kan golongan-golongan itu. Iya. Ini golongan-golongan itu apa maksudnya? Elit-elit global. Oh, coba dijelaskan. Kenapa elit global itu ada rencana untuk hal itu gitu loh. Coba. Bukannya ini juga merencana mereka untuk membuat ketergantungan. Nah, coba dijelaskan dari sinkronnya itu. Ya, kalau secara elit globalnya, mereka akan memanipulasi semua informasi-informasi yang sebenarnya terjadi di sana supaya kalian ini tidak mengetahui apa yang terjadi di sana. Tujuannya untuk menutup-nutupi apa? Menutup-nutupi apa yang terjadi di sana, kekacauan-kekacauan. Nah, itu kekacauan yang menciptakan siapa? Masih mereka juga. Oh, jadi memang sengaja itu? Ya. Oh. Mereka mengadu domba sesama negara yang ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Itu kalau internet mati ya? Betul sekali. Kalau listrik ini kan gimana itu? Ya, kalau listrik mati itu kan tidak bisa dipakai akses-akses yang lain. Tujuannya mereka sama atau seperti apa? Tujuannya memang sama. Karena itu
Ketika listrik itu hidup, maka akses internet itu akan tetap aktif. Tetapi jika listrik itu mati, akses internet itu tidak bisa digunakan. Makanya itu dipadamkan sementara. Seperti itu. Seperti itu. Ya, Agendanya hanya untuk memanipulasi kejadian-kejadian yang ada di luar sana supaya orang-orang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. itu sudah ada kejadian-kejadian di luar sana itu. Sudah ada Apa itu contohnya itu kejadian? banyak kekacauan-kekacauan yang selama ini sudah terjadi sehingga banyak rakyat-rakyatnya yang protes. Makanya itu menjadi pembelajaran buat mereka untuk menutup-nutupi itu supaya rakyatnya tidak protes akan hal-hal tersebut. Kan rakyat yang protes, elit global tujuannya untuk apa? Untuk mengacaukan. Makanya semua aksesnya itu mereka tutup supaya rakyatnya pun tidak tahu. Itu. Nah nanti mereka juga nggak bisa mengawasi kita loh kalau internet putus atau listrik tidak ada mati. Ya memang rencananya seperti itu. Kalau nggak ada yang mengawasi terus mereka kan nggak punya informasi kita lagi dong. Siapa bilang mereka itu lebih canggih? Gimana itu canggihnya? Ada lagi kecanggihan-kecanggihan yang belum mereka buka. Makanya ini masih ditutup-tutupi. Apa itu kecanggihan-kecanggihannya? Mereka belum buka itu kan biar terbuka ini di sini. Sebenarnya ini belum bisa disampaikan supaya masyarakat yang ada di Nusantara ini tidak takut dengan hal itu. Ya udah apa-apa disampaikan daripada nanti kejadian bikin kita belum siap-siap loh. Gimana Mbak? Makanya kalian itu sebenarnya perbaiki diri kalian supaya kalian tidak khawatir dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kalian pikirkan apa kejadian-kejadian di luar sana. Ya nantinya akan seperti itu. Iya. Cuma maksudnya apa agenda besar mereka itu sebenarnya itu? Kenapa mereka kemudian mematikan listrik juga memutus jaringan internet? Itu jadi kan kontrol terhadap manusianya sudah tidak ada lagi. Nampak mereka punya teknologi apa sih yang bisa mengontrol lagi? Atau Ada teknologi yang benar-benar canggih yang saya juga sulit menyebutkan teknologi itu apa namanya. terus gambarannya aja coba. Gambarannya itu seperti satelit. Jadi semuanya terpantau oleh satelit-satelit mereka. Oh, satelit masih ada ya? Bukan melalui internet lagi nantinya. Itu terpantau semua kejadian-kejadian yang ada di seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Nah itu memang satelitnya itu sampai bisa memantau orang-orang secara detail itu. Ya betul sekali. Makanya dia tidak takut ketika listrik dipadamkan. Cara kerjanya gimana itu? Cara kerjanya itu hanya mereka yang tahu. Dan mereka menggunakan kecanggihan-kecanggihan itu memang untuk tidak diberikan ke banyak orang. Iya, maksudnya kan bahkan gaib kan, tentunya kan bisa melihat itu kan. Cara kerjanya seperti apa itu? Ya ada, mereka monitoring semuanya, ada alat-alatnya, kecanggihan-kecanggihan alatnya itu luar biasa sekali, mereka pegang kendali semuanya. Iya, maksudnya apakah kemudian ada kamera yang mengzoom sampai titik yang paling kecil di bumi, atau ada seperti apa itu? Ya, memang seperti itu. Makanya mereka mengetahui semua kondisi-kondisi yang ada di negara lain yang ada di muka bumi ini. Oh, seperti itu. Ya. Jadi mengontrol manusia ini lewat jalur langit ini. Betul sekali. Awan-awan ini. Satelit-satelitnya itu luar biasa canggihnya. Makanya, Mbak. Kalian tidak bisa mengetahuinya. Tidak bisa mengetahui ya? Tidak bisa. Banyak itu satelit-satelit yang berada di atas itu. Sebenarnya tidak banyak. Hanya satu, tapi jangkauannya sangat luas sekali. Gimana itu? Jangkauannya seperti apa itu? Ya, seluruh muka bumi ini terpantau semua. Wah, semua muka bumi terpantau semua? Betul sekali. Ada daerah yang tidak terpantau? Tidak ada, semuanya terpantau semua. Ya. Jadi memang agendanya seperti itu. Agendanya. Nah, nanti untuk apa itu? Kita sudah
sudah itu terpantau semua, nanti kedepannya itu akan seperti apa? Mereka ingin menguasai dunia Dengan berbagai macam cara. tujuannya untuk Itu menguasai dunia itu. ya, setelah dunia dikuasai, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan banyak kekuasaan mereka bisa dengan sendirinya mereka lakukan. Tidak lagi dengan pengaruh-pengaruh orang lain lagi. Jadi memang ini sebenarnya tujuan mereka ini hanya untuk kepentingan negaranya dia sendiri. Negara siapa ini? Ada. Bisa digambarkan secara umum nggak? Tidak bisa. Karena memang ini adalah negara yang benar-benar luar biasa keinginannya, ingin menguasai dunia. Di balik itu semua ada siapa yang membacking ini? Di balik itu semua dari bangsa-bangsa iblis yang sudah menguasai semua teknologi-teknologi untuk menjangkau semuanya. Terus ada bangsa lain Pak selain iblis? Ya, ketuanya itu Dajjal. Berarti tahun 2026 ini pengaruhnya semakin kuat ya? Sangat kuat sekali. Apa aja ya pengaruhnya yang sekarang ini sudah mulai menggerogoti? Tadi kan listrik ini rencana akan mati, kemudian internet akan mati. Apa yang menjadi kuat sekali nih? Pengaruh-pengaruhnya itu? Pengaruhnya sebenarnya mereka bisa menguasai semua manusia yang ada di muka bumi ini untuk tunduk dan patuh kepada perintah-perintah dari mereka itu. Caranya dengan memanipulasi atau memodifikasi semua kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Artinya mereka sudah merencanakan itu dan tahu bagaimana harus merencanakan kejadian itu nanti setelah direncanakan dan dieksekusi jadi. Ya, sudah tahu, semuanya sudah terstruktur. Semua sudah terstruktur. Ya. Agenda besarnya akan menciptakan satu pemerintahan tunggal gitu. Betul sekali. Nusantara ini hanya dampaknya saja. Maksudnya? Sebenarnya itu untuk global. Jadi untuk Nusantara kena. Hanya sebagian kecil saja. Kalau di Nusantara ini sebenarnya khususnya untuk dunia. Kalau di Nusantara itu efeknya apa nanti? Ya, efeknya seperti itu yang sudah dijelaskan oleh orang-orang yang ada di Nusantara ini, bahwasannya nanti ketika listrik itu mati akan banyak hal-hal yang mempengaruhi seperti fungsi air akan sulit, seperti internet atau kendaraan-kendaraan yang menggunakan listrik itu tidak bisa digunakan lagi. Makanya kalian diingatkan untuk bisa belajar memakai sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Kembali lagi ke masa-masa kerajaan zaman dulu. Memang gitu? Betul sekali. Cara untuk melawannya seperti itu? Itu bukan melawan, itu mengatasinya seperti itu. Ya? Iya. Kembali ke zaman-zaman dulu, kalian memakai semua fasilitas-fasilitas zaman dulu. Itu yang harus dilakukan. Iya. Nah, pengaruh mereka itu kan besar ya, dan juga kuat ya. Iya. Siapa yang nanti selamat dari pengaruh itu? Apalagi tadi sudah menyebutkan ada pasukan iblis dan juga ada ketua mereka Dajjal itu. Selamat hanya orang-orang yang teguh akan imannya, yang tidak gentar akan kematian yang menimpanya. Makanya kalian harus kembali lagi kepada Allah Tuhan kalian. Dengan mendekatkan diri dan yakin kepada Allah, maka kalian akan selamat dan tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya Nusantara ini sudah terlatih sebenarnya dengan hal-hal seperti itu. Sudah terlatih? Ya, zaman dulu itu kita sudah memakai fasilitas itu. Memakai fasilitas mana?
fasilitas-fasilitas seperti air-air yang ada di sungai, tinggal mandi di sungai. Alam ya. Betul sekali, kalian itu sudah tidak takut lagi dengan hal-hal seperti itu. Sudah mampu survive atau bertahan hidup. Betul ya, sekali, kalian sudah terlatih. Tinggal bagaimana gengsi kalian bisa kalian tundukkan atau tidak, itu Masa saja. gengsi? Mbak tahu gengsi juga ini? Iya, tahu semua saya. Oh, tahu semua ya? Iya. Gengsinya gimana gengsi? Gengsi orang zaman sekarang ini kalau tidak punya itu merasa tidak ya tidak seperti itulah, tidak mengikuti orang-orang yang lain, merasa dikucilkan, merasa ya seperti itulah. Berarti ini kontrol terhadap pikiran dan juga perasaannya harus kemudian ini kan ya, dikelola lagi ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, dari itu semua berarti kan tahun 2026 ini penuh dengan hal-hal apa itu namanya agenda-agenda besar mereka dong. Betul. Peperangan-peperangan ini sebenarnya akan terjadi. Masalah peperangan apa Tinggal ini? nunggu waktu lagi. Tinggal nunggu waktunya lagi, sebentar lagi. Perang dunia ketiga atau apa ini? Betul, perang dunia ketiga itu sebentar lagi akan terjadi. Mereka sudah mengatur itu semua untuk menguasai dunia. Mereka sudah terjadi, sudah disiapkan di skenario-nya ini. Iya. Nusantara terus mendapat efek apa ini Mbak kalau nanti terjadi benar bahwa itu akan terjadi perang dunia? Nusantara ini sebenarnya aman. Kalau orang-orang yang mau mengikuti ajaran-ajaran leluhurnya dan ajaran-ajaran agamanya, yaitu agama-agama yang mereka percaya dengan kembali kepada Tuhannya. Kalau ajaran leluhur itu seperti apa yang memang untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada ini? Ya, ajaran leluhur itu kan yakin terhadap Tuhannya, ajaran-ajaran tauhid. Kalau Islam itu kan ya dengan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, perbaiki ibadahnya sampai benar-benar dia yakin sama Allah bahwasanya apapun yang ada di dunia ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia tidak akan gentar menghadapi apapun. Itu ya? Betul sekali. Keyakinan ya? Ya, keyakinan kalian dan kesadaran jiwa kalian akan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Nah ini terus leluhur ini gimana nih posisinya sekarang dan juga sikap yang diambil ini Mbak? Leluhur ini sebenarnya sudah pada siap semua mengatasi itu semua. Maksudnya? Mereka sudah berjaga dan bertugas. Ketika peperangan itu terjadi, Nusantara ini tidak akan hancur. Terus ketika listrik dan juga internet mati itu leluhur juga sudah mempersiapkan skenario-nya atau bagaimana? Itu sebenarnya kembali lagi ke manusianya masing-masing terkait itu. Kembali lagi ya? Ya, kalau untuk negara itu Indonesia atau Nusantara ini tidak akan hancur. Tidak akan hancur? Tidak akan. Karena memang nanti banyak sekali yang ikut berjuang dari sini. Maksudnya banyak sekali apa? Ya, banyak sekali ahli-ahli spiritual yang akan berjuang secara goib untuk meruntuhkan semua kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada di muka bumi ini secara goib. Oh begitu. Betul sekali. Nah, pesan-pesan untuk kita Mbak, cucu-cucu Nusantara ini, anak cucu-cucu Nusantara ini seperti apa ini? Pesan-pesannya hanya itu saja, kembali lagi mendekatkan diri kepada Allah, kuatkan tauhid kalian, kuatkan iman kalian, perbaiki ibadah kalian dengan benar secara syariat dan hakikat, supaya kalian bisa memahami apa yang sebenarnya kalian lakukan, kalian jalankan. Gitu ya. Supaya kesadaran jiwa kalian tumbuh akan ketuhanan. Itu aja Mbak? Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak ya. Sudah banyak memberikan informasi kepada kita dan mohon maaf apabila dalam perbincangan tadi ada salah kata sikap perilaku yang kurang berkenan ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Nah ini apa itu Mbak bisa untuk meninggalkan dan kembali ke tempatnya dan juga mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Randy ya Mbak ya. Ya. Semuanya langsung dibawa ya.
Allah, lajeng saya makhluk yang ada untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Rabbil Alamin, subscribe berpadukan Buddha yang menonton video ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi tentang adanya listrik dan mati, internet yang mati, dan juga agenda elit-elit global. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kegelapan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Randy mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat berpadukan penting. Jangan lupa untuk comment, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Penting. Saya dan Mas Randy pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.